Oke, saya mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sawfiyyuhu wa khaliluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang melalui Zoom maupun yang secara langsung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu, yaitu kita membahas kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa At-Tadhkirah An-Nafi'ah karya Habib Asy-Syaikh Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullah taala. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pembahasan Tazkiyatun Nafas. Malam hari ini kita lanjutkan, yaitu maksiat-maksiat hati, masuk ke pembahasan sombong. Salat dan salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kala. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama yang patut kita syukuri, teman-teman sekalian, jamaah sekalian, adalah nikmat sehat, ya, nikmat sehat, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang sakit, terutama almarhum Kak Badri rahimahullah taala. Kita bersaksi bahwasanya beliau adalah orang yang baik, beliau adalah ahli ibadah. Sebelumnya sebagai bendahara Masjid Baitul Muttaqin, kita doakan semoga semua amal beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya kala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Kita lanjutkan ke pembahasan kitabnya, yaitu kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, berkata Syekh Ahmad bin Zain Al-Alawi Al-Habashi rahimahullahu taala. Kita kemarin sudah berkenaan dengan famin ma'asil qalbi, yang termasuk maksiat-maksiat hati adalah apa? Asyakku fillah ta'ala, ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amnu min makrillah, merasa aman tatkala kita bermaksiat, kita merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Wal qunutu min rahmatillah ta'ala, dan berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiga itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita masuk ke yang keempat, yang termasuk daripada penyakit, yang termasuk daripada maksiat-maksiat hati, yaitu sebelumnya, apakah yang melalui Zoom ini kelihatan nih kitabnya? Kelihatan ya? Oke. Kita sapa dulu Bu Mirna, ya, beliau beliau domisilinya di Yordania. Ahlan wa sahlan Bu. Kemudian Bu Kak Dwi Nirmalasari, beliau di jauh sana di timur, Indonesia bagian timur. Masya Luar biasa Allah. ya, Aku anda mensempatkan. sudah bergabung. Saya ini baru Luar biasa. bergabung. Silakan, silakan. Luar biasa beliau ini menyempatkan untuk hadir. Kita juga hadir juga di sini Mas Ajab, beliau asal Tangerang, mahasiswa Bali. Ya, sebentar lagi akan wisuda, ya. Kita doakan supaya lancar semuanya. Amin. Ya. Ya, kita masuk ke pembahasan, yaitu wattakabburu ala ibadillahi ta'ala warriya'u. Jadi yang keempat termasuk maksiat hati adalah sombong terhadap hamba Allah atau sombong terhadap orang lain. Warriya'u, ya, kemudian riya, wal ujubu bi ta'atillahi ta'ala, kemudian ujub terhadap semua ketaatan yang dia lakukan, wal hasadu, yaitu hasad, wal hikdu ala ibadillahi ta'ala. Ini abidillah, ini bisa kalau di nuskhah lainnya, di kitab lainnya ibadillah.
kemudian dendam terhadap hamba Allah. Wa ma'nal hasadi, dan pengertian daripada hasad adalah apa? Karahatun ni'mati 'alal muslimi wastithqaluha. Jadi membenci nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya yang muslim, kemudian berat terhadap nikmat saudaranya. Kita kupas satu persatu. Kita baca sarahnya. Ini sarah dikarang oleh Dr. Ahmad Yusuf An-Nisaf. Nama kitabnya Al-Budurut Thali'ah. Ya. Cetakan Darut-Dia. Wa min ma'asil qalbi, dan yang termasuk daripada maksiat-maksiat hati itu apa? At-takabburu ala ibadillahi ta'ala, yaitu sombong terhadap nikmat, terhadap hamba Allah, sombong terhadap orang lain. Wa huwa talabul uluwi wa taraffu'i wa ta'azumi alaihim. Jadi ini di matanya nggak ada ya, ini saya baca di syarahnya. Sombong itu apa? Yaitu talabul ulu, pengen disanjung, pengen ditinggikan. Wa taraffu', pengen diangkat. Wa ta'azum alaihim, pengen diagungkan. Wastihqarihim, dengan apa? Dengan cara mengejek, dengan cara merendahkan orang lain. Ya, ada perkataan eh, la tahtakin mandunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah kalian mencela orang lain karena setiap seorang itu punya punya kelebihan gitu. Jadi masing-masing kita itu mempunyai mempunyai kelebihan. Mungkin Pak Halim mempunyai kelebihan setiap habis itu nyapu teras, itu kelebihan loh. Kita belum tentu mampu, belum tentu bisa gitu. Jadi kita patut apresiasi. Wa yara annahu khairun min ghairihi, dan sombong itu ciri sombong yang selanjutnya itu apa? Merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Jadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma man'aka alla tasjuda id amartuk." Qala ma man'aka. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, apa yang membuatmu itu enggan untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu? Lalu apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya itu lebih baik daripada Adam. Alasannya apa? Alasan iblis kok lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min nar. Saya itu diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan saya diciptakan sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sebab dia nggak mau sujud pada Adam adalah karena merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api. Padahal kalau kita melihat realita, tanah itu sebenarnya lebih mulia daripada api. Coba bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi itu dari apa? Dari tanah. Kemudian apa namanya? Semua bangunan ini dari tanah. Sedangkan api, mungkin kita bisa mengambil manfaat daripada api adalah buat masak dan lain sebagainya. Tapi mudaratnya lebih banyak. Api itu bisa membakar bangunan yang tinggi, bisa membakar hutan-hutan. Nah, secara realita, tanah lebih mulia daripada api. Tetapi iblis menyombongkan diri karena dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Karena merasa api itu lebih baik daripada tanah karena tanah itu diinjak. Ya. Itu pikiran-pikiran orang yang sombong. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibaru batalul haqqi wa ghamdun nas. Jadi kibar atau sombong itu adalah menolak kebenaran. Ya. Sudah tahu menutup menutup aurat itu wajib, ya. Tetapi dia enggan. Sudah tahu mencuri itu haram, tapi tetap dilakukan. Karena masalah hati ini, hati ketika seseorang itu hatinya itu keras, dimasukin nasihat apapun itu susah, ya. Dimasukin nasihat apapun itu susah. Ibaratnya itu kalau gelas isinya kotor, tertutup lagi. Mau dimasukin apapun itu susah. Karena tertutup hatinya itu. Banyak maksiat kepada Allah. Makanya ketika kita maksiat, segera bersihkan dengan cara taubat, nyesal. Taubatnya dengan cara apa? Dengan cara istighfar, menyesal dan berazam, bertekad untuk tidak melakukan lagi. Gitu. Wagom dunas, kemudian meremehkan manusia. Jadi yang ciri orang sombong kedua itu adalah meremehkan manusia. Makanya telah kami sampaikan kemarin di pertemuan hari Sabtu di Masjid Baitul Muttaqin,
ciri apa namanya trik ya, bukan ciri ya, trik atau cara supaya kita itu tawaduk ke semua orang itu gimana? Ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Ini kitab Tazkiyatun Nafs juga. Jadi Imam Ghazali eh, mengatakan yang pada intinya ketika kita melihat anak kecil, kita itu jangan melihat wah anak kecil masih ingusan, jangan seperti itu melihatnya. Tetapi kita melihatnya, oh ini anak kecil belum punya dosa, masih bersih, masih suci. Kalau dia mati dalam keadaan suci, maka dia masuk otomatis masuk surga. Sedangkan kita sudah berlumuran dosa. Belum tentu kita lebih baik daripada anak kecil itu. Tawadu. Kita misalkan melihat orang miskin. Wah, orang miskin itu bisa sabar dalam menghadapi musibah. Bisa sabar karena hari-harinya uang itu eh, pas-pasan untuk mencukupi kehidupannya. Bisa sabar. Kita bisa belajar kepada orang miskin itu kesabaran. Mungkin kita melihat orang kaya. Oh, orang kaya eh, banyak hartanya, bisa infak sebanyak-banyaknya, bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita iri karena dia apa namanya infak, bukan karena kekayaannya. Kita iri karena infaknya. Makanya ada dua perkara yang mana iri itu diperbolehkan. Yang pertama iri kepada orang yang punya ilmu atau orang yang dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai ilmu yang lebih. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala harta yang banyak sehingga ia menginfakkan. Ya. Dia bercita-cita kalau dia punya uang banyak dia akan berinfak. Itu iri yang diperbolehkan. Tetapi iri selain daripada itu diharamkan. Nanti kita ada pembahasannya. Iri dan dendam itu ada pembahasan lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsaladzarri fi suwarir rijal. Yausyahumuz zullu min kulli makan. Jadi orang-orang sombong pada hari kiamat itu akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti buih-buih, seperti biji-bijian, seperti atom. Ya, atom itu jadi segala sesuatu itu ada atomnya. Atom itu sesuatu yang paling kecil di antara benda-benda. Jadi benda-benda itu di terkumpul di suatu benda itu pasti ada atomnya. Atom itu sesuatu yang terkecil dalam benda tersebut ya. Itu dalam ilmu kimia lah dipelajari itu. Kemudian apa? Kemudian eh, mereka orang yang sombong itu seperti seseorang. Gambarannya seperti seseorang, seperti ya orang biasa, manusia. Yausyahumudzullu min kulli makan. Tetapi mereka itu dihantui rasa takut di setiap tempatnya. Karena apa? Karena mereka itu sombong di dunia sombong, di akhirat melarat, dihantui rasa takut. Karena eh, ketika di akhirat kelak awwalu yuqda yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali diadili Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang kafir, bukan orang munafik, tapi orang apa? Yang pertama itu mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian ditanya, "Kamu di dunia itu ngapain saja?" Kemudian orang ini mengatakan, "Saya di dunia itu berjihad membela agamamu dengan harta dan jiwaku." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta, kamu itu bohong. Kamu itu berjihad bukan untuk aku, kamu itu bukan aku maksudnya bukan berjihad bukan untuk Allah tetapi kamu berjihad itu untuk supaya dibilang kuat maka Allah SWT menyeretnya ke dalam neraka. Kemudian yang kedua orang kedua adalah orang yang diberi ilmu dan hafalan Al-Quran. Kemudian Allah bertanya apa yang kamu lakukan di dunia. Yang aku lakukan di dunia ya Allah aku telah menghafalkan Al-Quran, aku telah belajar kemudian aku mengajarkannya kepada orang lain karena engkau ya Allah. Maka kata Allah apa? Kamu kadzabta, kamu itu bohong. Kamu itu eh, beribadah, kamu itu mencari ilmu, menghafalkan Al-Quran itu bukan karena aku, tetapi supaya dibilang qari, supaya dibilang penghafal Al-Quran, supaya dibilang pembaca Al-Quran. Maka dijebloskanlah ia ke dalam neraka. Orang yang ketiga, orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak kemudian ia menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Kemudian eh, orang ini mengatakan, saya punya harta banyak, menginfakkan hartaku untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Kamu bohong. Kamu, kamu bohong. Kamu menginfakkan hartamu itu untuk
supaya dibilang loman, supaya dibilang dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini bahwasanya amal zahiriyah itu tidak bisa kita menilai seorang itu dari zahirnya saja. Mungkin zahirnya baik, tetapi batinnya jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mungkin zahirnya itu jelek, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Contohnya, ada orang yang bertamu di rumah saya beberapa waktu yang lalu, penampilannya biasa, seperti petani lah biasa gitu kan. Ternyata setelah beliau ngomong, memperkenalkan diri, ternyata apa? Beliau itu petinggi Unisla, petinggi Universitas Negeri Islam Lamongan, kan? Luar biasa kan? Petinggi Universitas Negeri Lamongan kayak gitu penampilannya, kayak kayak petani biasa aja penampilan, tetapi ya itu makanya kita nggak boleh melihat tampangnya, ya. Jadi kita harus melihat seorang ini dengan akhlaknya, karena innallaha la yanzuru ila innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat tampang kalian, tidak melihat tubuh kalian, tetapi walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah itu melihat amal kalian dan melihat hati kalian gitu. Kemudian kita lanjut warriya'u. Nah, kita masuk ke pembahasan warriya'u. Ke pembahasan riya. Riya itu apa sih? Riya itu pengen dilihat orang. Ketika kita riya itu al-amalu li ajlin nas, ya, kata Imam Ghazali. Al-amalu li ajlin nas. Di dalam kitab hmm, adalah Imam Ghazali pernah mengatakan di dalam suatu kitabnya al-amalu li ajlin nas. Riya itu adalah beramal karena manusia. Jadi beramal bukan karena Allah tetapi beramal karena manusia. Dalam syarahnya disebutkan wa min ma'asil qalbi. Yang termasuk maksiat-maksiat hati itu apa? Ar-riya'u, yaitu riya. Wa huwa minal muhlikatil muhbitati lil a'mal. Riya itu adalah sebagai penghancur dan sebagai penghalang untuk beramal. Jadi seseorang itu bisa dilihat, bukan bisa dilihat, seorang itu bisa dikatakan riya ketika banyak, ya rahmukallah, ketika banyak orang dia semangat, semangat beribadah, semangat puasa, semangat sholatnya. Tetapi ketika sendiri malas. Itu adalah salah satu ciri seseorang itu bisa dikatakan dia. Waqad sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirkul asghar wa syirkul khafi. Jadi bisa dikatakan orang riya itu adalah syirik asghar, syirik yang kecil, ya. Syirik yang tersembunyi. Jadi kalau syirik akbar itu konsekuensinya apa? Musyrik. Tapi kalau syirik asghar tidak sampai musyrik, tetapi dia semua amalannya itu sia-sia. Jadi misalkan ada seseorang yang sholat dari awal sampai akhir itu riya, pengen dilihat, maka sholatnya dia itu tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, full tidak diterima. Tetapi tetapi ada perincian. Misalkan dalam sholat, misalkan dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah lah, ba'diyah maghrib misalkan. Misalkan dalam 1 rakaat pertama dia riya, rakaat kedua dia ikhlas. Berarti 50%-nya nggak diterima, 50%-nya kemungkinan, ya, kemungkinan Allah terima. Jadi kita belum tahu ini amalan kita diterima Allah atau enggak. Tetapi ketika tidak riya, bersih dari perkara riya, sombong, maka kemungkinan untuk amalan kita untuk diterima. Gitu ya, Aryan ya. Kemudian wa ma'nahu. Nah, jadi di sini mu'alif Syekh Dr. Muhammad Yusuf Anisef mengartikan riya itu seperti apa? Tolabul manzilah, menginginkan derajat. Wat ta'zim, kemudian pengagungan indan nas bi amalil akhirah. Dia itu menginginkan derajat yang tinggi bi amalil akhirah dengan cara melakukan amalan-amalan akhirat. Amalan-amalan akhirat itu apa saja? Ya sholat, kemudian puasa, zakat, haji, sodako, dan yang sebagainya. Itu amalan akhirat. Tetapi semuanya itu diniatkan karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Fawailul lil Musallin itu surat apa?
Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Al-maun. Betul. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bayangkan loh, ada orang sholat lah celaka. Biasanya kan orang sholat kan dipuji Allah kan. Tetapi khusus orang ini tuh celaka. Siapa orang yang sholat tapi celaka? Alladzina hum an sholatim sahun. Mereka orang yang sholat tetapi dia lalai terhadap sholatnya. Tetap sholat tapi lalai. Contohnya lalai apa? Misalkan sudah dengar azan sholat isya, tapi nanti aja lah nanti. Atau gampangannya sholat sholat asar aja lah nanti aja lah. Nanti aja masih panjang kok masih 2 jam. Eh ternyata dia sibuk dengan pekerjaannya. Adzan maghrib. Adzan maghrib itu baru sholat asar. Itu namanya lalai. Itu namanya dalam ilmu fikih waktu yang diharamkan untuk sholat. Sholat asar maksudnya. Udah masuk waktu maghrib, baru sholat asar. Dia sholatnya tetap wajib, tapi itu waktu yang diharamkan. Dia sholat tapi tetap kena dosa gitu. Dosa karena melalaikan sholat. Alladzina hum yura'un. Nah ini. Mereka itu sholat. Ya, sholatnya tepat waktu. Sholatnya di masjid. Tapi dia riya. Ya, semoga kita semuanya terhindar dari perkara riya ini. Karena seseorang yang riya itu seperti haba mansuro. Amaliyahnya itu seperti buih-buih yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya sama sama sekali. Kemudian wal ujubu bi taatillahi taala, ujub merasa bangga terhadap ketaatannya, merasa bangga terhadap amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Wa min ma'asil qalbi al-ujub bi ta'atil ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Berkata mu'allif. Mu'allif itu yang pengarang kitab ini. Ahmad pengarang matanya. Syekh Ahmad bin Zain Alawi Al-Habashi. Al-ujubu ini beliau itu mengartikan pengertian daripada ujub. Ujub itu apa sih? Huwa i'tiqadun nafsi kamaluha. Meyakini meyakini bahwasanya dirinya itu lengkap, dirinya itu sempurna. Wa farhuha bihi, merasa bangga terhadap dirinya. Ma'anisyani ni'matillahi ta'ala. Tapi dia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata yang sempurna. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mulut supaya bisa kita merasakan sesuatu, diberikan lidah, diberikan gigi, diberikan segala sesuatu yang ada di tubuh kita sempurna. Kita lupa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi bagi orang yang ujub, dia bangga terhadap itu semuanya, melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ada min khaufi min zawaliha, dan dia tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haqiqatul ujubi, dan hakikat daripada ujub itu apa? Isti'dhamu kamalihi, mengagungkan kesempurnaannya. Padahal kalau kita tahu bahwasanya manusia yang paling sempurna, bukan manusia saja, makhluk yang paling sempurna itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat pun kalah kemuliaannya terhadap Rasulullah. Ini kesepakatan para ulama bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi terakhir, tetapi beliaulah manusia yang paling paling sempurna. Bahkan malaikat pun kalah. Karena apa? Karena Rasulullah itu diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengendalikan dan diberi julukan apa? Maksum, terlepas dari dosa. Sedangkan malaikat nggak diberi nafsu Allah Subhanahu wa taala, ya maklum maksum kan? Maklum terlepas dari dosa, kan nggak diberikan nafsu malaikat. Sedangkan Rasulullah SAW diberikan nafsu Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengendalikan sehingga beliau maksum, lepas dari segala kesalahan. Kemudian ma'anisyani idhafati ilallah ta'ala. Dia orang ujub itu diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala lupa. Jadi sering lupa menyebut nama Allah, sering lupa nyebut alhamdulillah. Setiap kali nikmat Allah datang itu dia lupa mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi fa inna dhanna ma'a dzalika anna lahu 'inda Allah haqqan. Sesungguhnya segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaqqa'a bi'amalihi karamatan fid dunya. Dia mengira semua amalannya itu mulia di dunia, padahal di akhirat kala itu enggak ada apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini wal ujubu huwa ahad as
huwa ahadu asbabil kibri. Jadi ujub itu salah satu sebab daripada kiber, salah satu sebab daripada kesombongan. Wa huwa da'i ila nisyani dzunub wa istisghariha. Jadi ujub itu mengajak seseorang untuk melupakan dosa-dosanya dan merasa kecil terhadap dosa-dosanya. Jadi orang ujub itu semakin dia ujub itu merasa dosa yang ia lakukan itu merasa kecil gitu. Wah, lah dosa. Misalkan seringkali misalkan orang mencuri, dia merasa dosa mencuri itu kecil karena merasa dirinya itu kuat, ya. Bisa maling, bisa ngerampok, dia merasa dirinya kuat. Jadi semakin sering dia mencuri, itu semakin kecil, dosa itu dianggapnya kecil gitu. Loh, kalau kita dengarkan dulu azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita sampai di ini wal ujubu huwa ahadu asbabil kibri. Jadi kita masih masuk ke wal ujubu bi taatillah taala ya. Jadi di matanya wal ujubu bi taatillah taala. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi ma fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wal ujubu bi taatillah taala dan ujub terhadap ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub rasa bangga diri terhadap semua amalan yang dikerjakannya. Ya, kita masuk ke syarahnya. Al-Budur Thali'ah Syarh Risalatil Jami'ah karya Dr. Ahmad Yusuf An-Yasuf. Wal ujubu huwa ahadu asbabil kibr. Jadi ujub itu salah satu sebab daripada kibar, yaitu sombong. Ya, sebabnya adalah sombong. Wa huwa da'i ila nisyanid dzunub wal istisghariha. Dan ujub itu adalah suatu yang mengajak kepada manusia untuk lupa terhadap dosa-dosanya dan mengkerdilkan segala segala dosa-dosanya. Itu namanya ujub. Kemudian wa'ada wa'ada mutaubah minha wa tilafiha. Jadi selain ujub itu selain melupakan dosa-dosa, dia juga melupakan taubat. Nah, itu yang paling parah. Jadi seseorang ketika berdosa tanpa taubat, tanpa disertai dengan taubat, Allah itu bisa jadi dua. Jika Allah berkehendak dia siksa, jika Allah berkehendak dia ampuni. Selain dosa syirik. Ya, kalau dosa syirik tanpa taubat itu fix. Allah nggak akan mengampuni. Tapi selain dosa syirik, maka Allah bisa jadi mengampuni, bisa jadi tidak mengampuni. Itu. Jadi sebisa mungkin ketika kita berbuat dosa apapun itu dosanya, kecil maupun besar, segera beristighfar. Kemudian wa huwa alladhi yu'ma wa yusammu an afatil a'mal. Ujub itu membuat buta hati, membuat tuli hati, dan itu adalah perusak amalia. Semua amal-amal yang kita rusak gara-gara ujub. Jadi ujub itu membuat kita buta, membuat kita tuli terhadap amalan-amalan yang kita kerjakan. Wa yulhi an taufiqillah ta'ala dan menutupi taufik Allah, mengacaukan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ujub itu menghalangi kita dari mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yurithul aman min makrihi. Dan ujub itu mewariskan keamanan terhadap makar Allah. Jadi seseorang yang terlanjur atau seorang yang sering berbuat ujub, bukan berbuat sering apa namanya merasakan ujub, berbangga diri terhadap suatu amalannya, maka apa yurithul aman, segala maksiat itu dia merasa aman. Wah, misalkan mencuri, dia merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, dia merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman, tidak takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat mengkhawatirkan bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Kita masuk ke pembahasan wal hasadu, hasad ya. Wal hiqadu ala ibadillah ta'ala dan dendam terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nal hasad karahatun ni'mati, ini jematannya. Karahatun ni'mati 'alal muslimi wastifqaluha. Jadi hasad itu apa?
membenci nikmat atas seorang muslim dan berat atasnya. Jadi hasad itu misalkan saudara kita punya beli beli sepeda motor misalkan, beli pentol ya. Misalkan saya nih, saya ngelihat Mas Alak beli pentolnya Pak Halim, saya hasad. Wah, iri saya. Kenapa Mas Alak bisa beli pentol, saya nggak bisa beli. Ngono toh. Saya hasad. Semoga pentolnya jatuh, semoga pentolnya hilang gitu. Itu contoh contoh kecilnya. Atau misalkan em, Pak Kirin beli sepeda motor, Pak Halim kok sakit. Itu namanya hasad. Ya. Atau misalkan ada orang beli helikopter, tiba-tiba kok pingsan, ya karena berat di hati ini berat. Tetangga kita punya diberi Allah SWT nikmat, itu merasa merasa berat, itu namanya hasad. Tetapi hasad itu ada pengecualian, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dua perkara yang kita sebutkan tadi, ya, seorang yang diberikan ilmu dia mengamalkannya, dan dua, seorang itu yang diberikan harta dia menginfakkannya. Kita boleh iri terhadap dua orang ini, selain itu enggak boleh. Itu karena yang dua ini adalah perkara ukhrawi, perkara akhirat, sedangkan yang selain itu perkara duniawi. Enggak boleh kita iri. Kemudian kita baca syarahnya, wa min ma'asil qalbi. Dan yang termasuk maksiat-maksiat hati, al hasadu wal hikdu, hasad dan apa namanya, hasad dan dengki atau dendam. Wa ma'anna hasad karohatun ni'mati 'alal muslim wastisqaluha. Jadi makna hasad itu apa? Membenci segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara muslimnya dan merasa berat, merasa berat. Wa hubbi zawaliha, dan dia suka kalau kalau misalkan eh, suatu nikmat itu hilang di saudaranya. Misalkan baru beri sepeda motor saudara kita, wah kita berat di hati kita. Tiba-tiba kok sepeda motornya dicuri orang, seneng ya, karena nikmat itu hilang. Itu namanya hasad. Fahuwa yukrahu wusula ni'amillahi ala ibadihi min ilmin. Ya, jadi hasad itu membenci segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya daripada ilmu. Tetapi bedanya dari hadis ini diperbolehkan karena apa? Karena tanpa mengharapkan ilmu seseorang itu hilang, itu nggak apa-apa. Atau iri terhadap orang kaya suka infak tanpa mengharapkan hilangnya harta tersebut, itu boleh. Hasad yang boleh, tapi hasad yang nggak boleh itu seperti apa? Melihat misalkan seseorang mempunyai ilmu, dia berharap supaya ilmu itu hilang di orangnya itu, berharap supaya dia ditimpa musibah sehingga ilmunya itu hilang. Atau misalkan berharap ibadah, ahli ibadah, berharap supaya orang itu nggak rajin ibadah. Wajah, berharap seorang itu hilang jabatannya. Wamal, berharap seorang itu hilang hartanya gitu. Jadi misalkan ada orang yang punya harta banyak, hasad nih, ada orang, kita hasad terhadap orang tersebut. Hasadnya apa? Supaya harta itu hilang, entah dicuri orang, entah apa kebakaran. Nah, itu yang hasad yang tidak diperbolehkan. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, la tahasadu, janganlah kalian itu hasad, wa la tabaghadu, jangan kalian saling membenci, wa la tadabaru, jangan jangan juga kalian saling saling bermusuhan. Nah, ini ada perkataan yang sangat indah dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala tentang hasad. Ya alam an hasad aydan min nata'ijil haqdi. Jadi hasad itu adalah hasil daripada dengki, hasil daripada dendam. Wal hiqdu min nata'ijil ghadab, dan dengki atau dendam itu adalah hasil daripada marah atau ghadab. Makanya Rasulullah SAW bersabda la taghdab sampai 3 kali. La taghdab, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah, janganlah marah, janganlah marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Tetapi dalam hal marah ini tidak semua perkara itu nggak boleh marah. Jadi ada suatu perkara yang mana kita malah wajib marah. Contohnya apa? Misalkan Allah dihina, Rasulullah dihina, itu kita wajib marah ya. Kita wajib marah. Tetapi selain daripada itu, misalkan dalam hal duniawi, kita nggak boleh marah. Kemudian
Fahuwa far'u far'ihi. Jadi hasad. Hasad itu cabang daripada apa? Daripada ghadab. Wal ghadabu aslu aslihi. Ghadab itu atau marah itu pokoknya, akarnya itu. Thumma inna lil hasadi minal furu'id dzamimah ma la yakad yuhsa. Jadi hasad itu sebuah cabang daripada marah yang tercela, mala yakad yuhsa, nggak ada hitungnya, nggak terhitung. Saking banyaknya orang yang hasad itu nggak sampai sampai nggak terhitung. Jadi gampangannya apa? Gampangannya kalau kita buat tabel itu marah, terus panah, dendam, panah, hasad. Maksudnya apa? Marah itu menghasilkan dendam atau dengki. Dengki itu menghasilkan hasad. Ya, gitu. Marah, dendam, dengki. Itu nggak bisa dilepaskan. Kalau sudah marah, pasti dendam. Kalau udah dendam, pasti dengki, pasti hasad gitu. Kemudian kita bahas tadi kan sudah hasad. Kita bahas yang berkenaan dengan, oh ya, ini ada perkataan juga dari salah seorang imam. Innal khaba'itha tatawalladu jami'uha minal hasad. Jadi segala sesuatu yang buruk itu terlahir dari semua yang hasad. Jadi segala sesuatu yang buruk di dunia ini itu terlihat daripada sesuatu yang hasad. Naudzubillah min dzalik. Kita masuk ke pembahasan wal hikdu, yaitu dengki atau dendam. Faqad qala anhu hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah taala. Berkata juga Imam Al-Ghazali. Sisanya banyak perkataan Al-Imam Al-Ghazali karena matannya itu adalah intisari dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya alam anna al-ghadaba idza lazima kadhmuhu la la'ajzin anit tashaffi fil hal. Jadi ketahuilah bahwasanya marah apabila tidak terpendam, maka apabila tidak segera disembuhkan. Jadi marah kalau enggak disembuhkan segera, raja'a ilal batin wahtaqana fi fasara hikdan. Ketika marah tidak bisa dipendam, tidak bisa diobati, kemudian marah itu sampai kepada batin kita dan tertahan di batin kita, maka apa yang terjadi? Maka akan yang terjadi adalah dengki atau dendam. Jadi kita kalau marah sama orang, kemudian kita tahan, nggak bisa kita sembuhkan, maka yang terjadi apa? Dengki dalam hati kita, dengki. Wa ma'anal hikdu ay yalzima qalbuhu istithqaluhu. Makna hikd atau dengki itu adalah apa? Hatinya ini berat, sangat berat. Hatinya itu sangat berat. Wal baghdhah lahu. Sangat benci terhadap seseorang, terhadap sesuatu. Kemudian wa ayyadu madzalika wa yabqa. Jadi dengki atau dendam itu terus berada di hati. Fal hikdu thamratul ghadab. Jadi hikdu itu, dengki itu adalah buah daripada marah. Jadi makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu eh, segala sesuatu itu mesti ada sadud dzara'i, ada pencegahnya. Jadi ada perkataan lebih baik mencegah daripada terjerumus kan. Sebelum kita terjerumus kepada dengki, sebelum kita terjerumus kepada hasad, maka jangan marah. Nah, itu maksudnya. Sebagaimana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina. Janganlah kalian itu mendekati zina. Apa saja hal-hal yang mendekati zina? Salah satunya adalah pacaran, kemudian melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena eh, orang itu nggak akan berzina kecuali melalui pandangan dulu, kemudian nanti eh, cecetan, kemudian nanti apa namanya ketemuan, terjadi apa yang terjadi. Nggak mungkin orang ujuk-ujuk kok zina kan nggak mungkin. Pasti melalui tahap-tahap itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala jangan kalian mendekati zina. Bukan berarti berzina itu boleh. Yang nggak boleh mendekati itu pikiran orang liberal ya. Yang nggak boleh kan mendekati. Zinanya boleh dong. Itu pikiran orang liberal. Tapi kalau kalau kita memahamin Islam secara utuh, pakai usul fikih, mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Itu maksudnya. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi melakukan. Marah aja nggak boleh, apalagi hasad, apalagi dengki gitu kan. Ya semoga pelajaran pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi orang lain. Mari kita ilmu yang kita dapatkan hari ini, mari kita sebarkan ke saudara kita, ke famili kita semuanya supaya kita terjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini bersih dari sesuatu yang
dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita doa, kita tutup dengan doa supaya lebih barokah majelis kita. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.